morning, grade 9. How are you today? I hope you are always good. Now, before we start our lesson today, please prepare your book. Hari ini Miss Yuni akan mengajarkan tentang meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai orang lain yang diambil dari pembelajaran 6. Kalian bisa membuka buku di halaman 98 sampai halaman 103. Nah, di sini Miss akan membahas bagaimana cara menjadi remaja yang takut akan Tuhan dan untuk lebih lagi meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari melalui di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Lalu hal apa saja yang dapat kalian pelajari dalam sikap Tuhan Yesus mengenai tokoh Zakius dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak video yang akan Miss berikan di video berikut ini. Selamat menyaksikan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Miss sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, hari ini kita mulai pembelajaran kita mengenai meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai orang lain. Nah, sebelumnya juga Miss Yuni sudah sampaikan pembelajaran ini di minggu lalu. Jadi Miss akan menyampaikan beberapa hal yang belum kita pelajari di minggu ini. Miss mengambil kompetensi dasar menerapkan teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menjelaskan bagaimana cara menjadi remaja yang takut akan Tuhan, baik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peserta didik juga mampu mempelajari sikap Tuhan Yesus dalam menghargai orang lain serta mengidentifikasi dampak dari menghargai orang lain. Agar dapat menghargai sesama, kita terlebih dahulu harus mampu menghargai diri sendiri. Nah, kemampuan untuk menghargai diri sendiri akan menolong kita untuk menghargai orang lain sebagaimana kita menghargai diri sendiri. Umat Kristiani mengakui bahwa diri kita adalah pengikut Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia. Nah, tujuannya apa sih Tuhan Yesus lahir ke dunia? Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Di sini menyelamatkan kita dari dosa. Kehidupan remaja yang meneladani Yesus. Remaja Kristen yang meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai orang lain memiliki dampak sebagai berikut. Yang pertama, menerima mereka apa adanya, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita menerima mereka bukan karena mereka sederajat dengan kita atau mereka sama seperti kita, tidak. Namun menerima mereka apa adanya, baik itu kelemahan mereka, kelebihan mereka, kekurangan mereka. Bahkan segala sesuatu yang ada di dalam diri mereka, kita dapat menerima mereka apa adanya, bukan ada apanya. Oh, karena dia orang kaya, oh karena dia baik, oh karena dia memiliki segala sesuatu yang aku inginkan, tidak. Tetapi kita dapat meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai orang lain dengan cara menerima mereka apa adanya mereka. Yang kedua, siap bekerja sama dengan mereka. Ketika kita memiliki pekerjaan atau kita memiliki contoh kelompok belajar, kita dapat bekerja sama dalam hal belajar. Jadi bukan berarti kita mau agar pendapat kita yang didengarkan, namun ketika mereka berpendapat, kita pun mau menghargai mereka. Jadi di sini siap bekerja sama. Jadi apa yang kita lakukan bersama-sama. Yang ketiga, harus dimulai dari penghargaan dan pengenalan akan diri sendiri. Ketika kita mengenal diri kita sendiri, ketika kita menghargai diri kita sendiri, kita akan mampu menghargai orang lain. Contohnya menghargai orang lain itu seperti apa? Contoh, ketika kita memiliki perbedaan pendapat, kita dapat menghargai mereka, menghargai pendapat mereka, apa yang mereka sampaikan. Kita tidak perlu memotong
pembicaraan mereka mungkin hal itu tidak pas dengan kita, namun kita mau menghargai mereka dengan mendengarkan apa yang mereka katakan. Jadi bukan berarti kita tidak mau menghargai apa yang mereka katakan lalu kita secara mentah-mentah tidak mau menerima apa yang mereka sampaikan. Oleh sebab itu di sini kita harus memulai dari penghargaan diri dan pengenalan akan diri sendiri. Ketika kita sudah mengenal diri kita menghargai diri kita sendiri, maka otomatis kita akan menghargai orang lain. Jika kita tidak menghargai diri kita, bagaimana kita mau menghargai orang lain? Oleh sebab itu, hargai diri kita terlebih dahulu agar kita mampu menghargai orang lain. Ketika kita menilai diri kita, seandainya kita ada di posisi mereka, bagaimana cara kita bertindak? Apakah kita mau melakukan seenaknya kita, atau kita mau menerima mereka sebagaimana kita sudah menerima diri kita sendiri? Jadi kita memposisikan diri kita dengan orang lain. Nah, seperti itulah cara kita menghargai mereka. Cara menjadi remaja yang takut akan Tuhan di dalam lingkungan ada lingkungan keluarga, yaitu belajar disiplin, mematuhi aturan keluarga. Setiap kita memiliki aturan di dalam keluarga. Oleh sebab itu kita mau mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh keluarga kita. Menghormati orang tua, ini adalah salah satu ciri remaja yang takut akan Tuhan. Menghormati orang tua bukan berarti kita segala sesuatu yang orang tua katakan harus kita katakan iya. Namun di sini dikatakan ketika kita menghormati orang tua, ini sesuatu hal yang positif yang kita ambil. Oleh sebab itu kita menghormati orang tua. Ketika orang tua berbicara kepada kita tidak bermain handphone. Kita letakkan handphone kita dengarkan apa yang orang tua bicarakan. Atau ketika kita dimintai tolong oleh orang tua kita, bukannya kita iya mas sebentar, iya nanti, tapi ketika orang tua kita mengatakan nak tolong lakukan hal ini. Nah, jika itu hal yang positif, Miss yakin kalian dapat melakukannya dengan baik. Tidak ada orang tua yang mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu hal yang negatif atau sesuatu hal yang jahat, baik terhadap orang lain maupun terhadap keluarga kita sendiri. Nah, di sini ciri remaja yang takut akan Tuhan yaitu menghormati dan mematuhi, belajar disiplin, menghormati orang tua. Yang kedua, di sekolah, yaitu menghargai serta menghormati guru dan teman. Ini sikap selanjutnya, yaitu menjadi remaja yang takut akan Tuhan, yaitu menghargai serta menghormati guru dan teman. Di sini hanya salah satu contoh ya nak ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kalian dapatkan di sekolah, yaitu kalian dapat menghormati sesama kalian, menghargai sesama kalian, menjaga ucapan, menjaga tingkah laku. Bahkan banyak hal contoh yang bisa kalian lakukan di dalam sekolah. Lalu yang ketiga, menjadi remaja yang takut akan Tuhan dalam lingkungan masyarakat, yaitu menghargai tetangga, memiliki empati, bahkan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Di sini menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal ini adalah salah satu contoh remaja yang takut akan Tuhan. Ketika kita mengetahui bahwa tempat tinggal kita itu bersih, kita akan enak untuk memandang lingkungan kita. Namun ketika kita melihat hal yang jorok, hal yang kotor, itu tidak mudah atau tidak enak dipandang mata. Oleh sebab itu kita mampu menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Contohnya kita hanya bungkus permen Miss, gak apa-apa lah buang sembarangan, toh nanti juga disapu. Namun alangkah baiknya jika kita mau menghargai orang lain dengan cara membuang sampah di tempatnya. Atau kalau misalnya rumah kalian jauh, kalian bisa kantongi sampah tersebut. Nanti sampai di rumah kalian bisa buang pada tempatnya. Hal yang dapat kita pelajari dari sikap Tuhan Yesus dalam Lukas 19 ayat 1-10, Tuhan Yesus menerima Zakius apa adanya. Lalu penghargaan dan penerimaan dapat melahirkan pertobatan. Seperti cerita Zakius, kalian dapat melihat bahwa ketika Tuhan Yesus menghargai seseorang dan menerima Zakius apa adanya, Zakius memiliki atau ada keinginan untuk bertobat.
Nah, di sini dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7 mengisahkan tentang Stefanus yang memperhatikan orang-orang terpinggirkan dalam kelompok masyarakat. Dari kitab ini kita belajar untuk memahami dan meneladani sikap Tuhan Yesus. Misalkan memberikan tugas, yaitu tuliskan bagaimana cara menjadi remaja yang takut akan Tuhan untuk lebih lagi meneladani Tuhan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal apa yang dapat kalian pelajari dari sikap Tuhan Yesus mengenai Zekius, serta mengidentifikasikan dampak-dampak sikap menghargai orang lain. Apa sih dampak yang kalian dapatkan ketika kalian menghargai orang lain? Nah, kalian bisa mengerjakan tugas ini. Miss berharap kalian selalu menjaga kesehatan, tetap sukacita, dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan yang sehat agar kita selalu sehat, terhindar dari sakit penyakit. Tetap semangat, tetap sukacita, jangan menyerah. Segala sesuatu terjadi itu semua atas kehendak Tuhan, pasti yang terbaik. Oleh sebab itu kita berdoa agar kita dapat kembali bersekolah, kembali lagi bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita. Sekian dulu dari Miss Yuni. Tuhan Yesus memberkati.